Shalom, saudara saya dikasih Tuhan. Masih semangat? Kita mau ibadah siang hari ini. Mari kita bawa hati kita untuk menghadap Tuhan kita. Sebelum kita mulai untuk ibadah, boleh saya mengumumkan untuk beberapa news untuk minggu ini. Seperti biasa, kita akan ada konsel hari Senin, ala Indo Konsel, kontak personnya Pastor Benny. Hari Rabu kita konsel di Islek, kontak personnya Pastor Doni. Untuk hari Kamis online konsel dengan kontak person Pastor Ray. Dan Jumat seperti biasa juga konsel di Hillsdale dengan kontak person Pastor Villa, juga di KMC dengan kontak person Ibu Fani. Sabtu kita juga ada youth connect group dengan kontak person Pastor Yohana. Kita juga ada special ministry untuk bulan depan, di bulan Juli tanggal 9 sampai 11 Juli kita akan ada mission trip ke Melbourne. Untuk yang berminat boleh hubungi Bapak Tunggal kita Pastor Petrus. Oke, sekian untuk pengumuman. Mari saudara-saudara kita satukan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Pada sore hari ini kami mau berdoa dulu. Mari kita berdiri menyatukan hati dan berdoa pada Tuhan. Tuhan Bapa yang ada di surga, terima kasih Tuhan karena Kau telah beri kami kesempatan Tuhan untuk beribadah pada sore hari ini. Tuhan pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan supaya ibadah ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Suara hati yang akan disampaikan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kau mulia
Hanya padamu hatiku berjuang.
saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan ya, bahwa Tuhan sendiri yang akan datang sebagai Raja di atas segala raja. Mari kita angkat satu pujian dan syukur karena kita adalah penyembah-penyembah di hadapan Tuhan. Ku bawa padamu
sebagai penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Bapa di surga, saat ini juga kami berdoa juga Tuhan untuk para umat-umat-Mu, jemaat-Mu, pelayan-Mu, pastor-pastoral yang ada di gereja ini Tuhan. Kiranya Kau sendiri Tuhan memakai mereka lebih hari lebih heran lagi ya Tuhan. Di dalam talenta-talenta mereka Tuhan. Boleh Tuhan melipat gandakan apa yang sudah Kau percayakan dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami juga berlomba Tuhan dengan waktu Tuhan untuk Tuhan menuai banyak jiwa-jiwa Tuhan. Biarlah Tuhan Kau bangkitkan generasi-generasi yang akan datang juga Tuhan. Lebih lagi takut cinta akan Engkau ya Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan untuk kota Sydney yang dimana kami berada saat ini juga Tuhan. Dimanapun Kau tempatkan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah yang baru juga Tuhan. Roh takut akan Engkau turun di dalam kehidupan mereka Tuhan. Sehingga setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil semuanya berdasarkan karena firman-Mu Tuhan. Kami tolak Tuhan segala Tuhan masukan-masukan pemikiran-pemikiran yang bukan daripadamu Tuhan. Sehingga Tuhan lewat kota Sydney ini juga Tuhan nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan ya Bapa. Bapa di surga kami berdoa juga Tuhan untuk Indonesia negara kami ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam pimpinan pemerintahan yang daripadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan Indonesia akan terkenal Tuhan. Indonesia akan menjadi kenamaan Tuhan di antara negara-negara yang lain ya Bapa. Engkau memberkati Presiden kami Bapak Joko Widodo juga Tuhan dan jajaran yang terkait sekali dari atas sampai terendah Tuhan. Kiranya Kau sendiri yang campur tangan ya Bapa. Kami berkati Tuhan akan hamba-hamba-Mu Tuhan di Indonesia yang melayani Engkau dalam desa-desa Tuhan. Kiranya Kau memberkati ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau sendiri akan mencampur tangan dalam segala sesuatunya itu. Bapa di surga kami serahkan semuanya ke dalam pimpinan. Terpuji nama-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Halo, selamat sore.
Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada Pastor Iwan pada saya untuk sharing firman. Pada sore hari ini kita relax saja ya. Gak ada pemikiran yang ruwet-ruwet. Mungkin sesuatu yang baru. Saya akan mencoba memasukkan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru tapi masih dalam ranah Alkitab, masih dalam lingkup Alkitab. Kalau saya lihat muka-mukanya semua udah jadi dewa sama dewi kalau soal Alkitab, soal firman-Nya. Jadi dengan apa yang saya akan bicarakan akan gampang sekali dicerna, akan gampang sekali diterima. Sesuatu yang baru, mungkin sudah ada beberapa di sana, di Australia atau di Indonesia. Kita akan melihat sesuatu yang Yesus dalam konteks keyahudiannya, dalam konteks dan budaya Yahudi. Saya bukan ingin merubah Anda menjadi Yahudi atau pakai pakaian Yahudi, tapi kita belajar untuk menambah wawasan kita. Kita tahu Tuhan Yesus atau Yesus Kristus bukan dari Amerika, bukan dari Inggris, bukan dari Eropa, bukan dari Asia. Tapi Yesus Kristus kita dari Israel, Palestina sana, dari Timur Tengah. Dan rasul-rasulnya pun adalah orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Kalau kita membaca dalam terjemahan bahasa Indonesia, kita beruntung sekali dapat mengerti Alkitab dalam bahasa Indonesia. Sebab Tuhan Yesus sendiri mengatakan, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Sesudah kejadian Menara Babel, bahasa manusia menjadi begitu banyaknya, tadinya satu bahasa. Jadi sekarang kita mengerti apa yang ditulis dalam Injil asli dalam bahasa Yunani, tetapi yang menulisnya adalah mempunyai background keyahudian, dan kita membacanya dalam translation bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Biasanya kalau dari bahasa asli dan yang mengarang itu non-Indonesian atau non-English, sometimes kita bisa lost in translation. Lost translation itu bisa terjadi dalam terjemahan bahasa Indonesia dan juga dapat terjadi dalam terjemahan bahasa Inggris. Apa yang akan saya ceritakan ini sebagai perkenalan, sebagai pendahuluan untuk menambah wawasan. Kalau kita melihat Alkitab dari wawasan dan budaya Yahudi. Sekali lagi, saya tidak ingin menjadi Yahudi. Saya tidak ingin meyahudikan saudara-saudari. Saya cukup senang sebagai Goyim. Goyim adalah non-Yahudi. Sebab Goyim itu adalah kita mendapatkan kehormatan, telah ditebus oleh Yesus Kristus, darahnya yang kudus, untuk menghapuskan dosa kita. Dosa kekal kita menjadi kehidupan yang abadi di sana bersama Tuhan Allah kita. Jadi kalau saya ingin memperkenalkan Alkitab yang kita baca dalam konteks keyahudian, ada seorang rabi. Rabi itu bernama Lord Jonathan Sacks. Rabi Lord Jonathan Sacks. Kenapa dapat gelar Lord? Sebab dia oleh kerajaan Inggris diberi gelar Lord, sebab dia mempunyai suatu jasa untuk kerajaan Inggris. Dan Rabi Lord Jonathan Sacks ini,
yaitu sebagai the great partnership dalam science, religions, and the search for meaning. Tapi Rabbi Jonathan Sacks ini, beliau sudah meninggal dunia pada tahun 2020. Menurut Rabbi Jonathan Sacks, Jesus was a Jew. Yesus adalah seorang Yahudi. Dia hidup di tanah Israel, terutama di daerah Galilea, dan hidup di antara orang-orang Yahudi. Dia berbicara, Yesus berbicara kepada mereka dalam bahasa Yahudi atau dalam bahasa dialek Aramaik. Tentu saja Yesus dan murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya berdoa dalam bahasa Ibrani. Dari kata-kata Yesus, dari frasa-frasanya, dari konsep dan ide-idenya begitu familiar kepada setiap orang yang mempunyai kepercayaan Yudaism pada saat itu. Sebab pada pengajaran Yesus 2000 tahun yang lalu, dia mengajarkan kepada komunitas orang-orang Yahudi dalam bahasa Yahudi dan bahasa dialek Aramaik. Dan sekarang, meskipun kita tahu bahwa Rabbi Jonathan Sacks, beliau adalah orang Yahudi, tapi beliau adalah seorang filsuf, mempunyai pengetahuan yang luas dan liberal tentang Christianity. Dan sekarang ada seorang yang bernama Elie Lysorkin Eisenberg. Dia ini adalah seorang pendiri dari organisasi Jewish Insight into Scriptures in Israel Bible. Dia ini adalah seorang believer. Dia ini adalah seorang Kristen. Dan dia mengatakan bahwa ini sangat diperlukan untuk mempelajari basic nilai-nilai dasar dari keyahudian untuk mengetahui akar dari kekristenan kita. Kalau kita sudah mengetahui betapa kayanya di dalam Old Testament atau Perjanjian Lama, Anda akan membayangkan bahwa pengikut-pengikut Kristus yang modern ini, Anda adalah sebagai ahli warisnya dari kepercayaan Abraham, Ishak, dan Yakub, dan bersama-sama dengan orang Israel. Dan ini artinya bahwa bahasa Israel, pengetahuan atau budaya Israel ini adalah menjadi suatu bagian dari budaya kekristenan. Dan kita harus mempunyainya, mempelajarinya, dan menikmatinya. Yaitu adalah seorang believer atau yang sudah mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Antropologi Israel itu adalah antropologi budaya Semitik sebagai bagian integral dari beberapa studi teologi di Indonesia. Ada beberapa sekolah tinggi teologi di Indonesia yang sudah mengadaptasi pelajaran budaya Semitik ini. Jadi instead kita melihatnya dari budaya Barat, budaya Eropa,
beberapa sekolah tinggi teologi di Indonesia sudah mengadaptasi tentang integral antropologi budaya Semitik. Jadi dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani, bahasa Hebrew. Dan pengertiannya, penafsirannya bukan lagi berdasarkan budaya Barat, budaya Eropa, atau Amerika, seperti yang kebanyakan sekolah-sekolah teologi yang mungkin saudara juga mengikutinya. Itu adalah pengertian penafsiran dari budaya Barat. Dan ini diperkenalkan dari budaya dan tata cara kebudayaan pada saat Israel pada saat itu. Dan sekali lagi ini bukan untuk merubah jalan pikir atau kepercayaan atau pengertian Anda dan saya. Ini hanya sebagai untuk menambah wawasan. Jadi ini nggak berat-berat, ini enteng-enteng aja. Mungkin nggak ada firman Tuhannya juga, tapi akan saya bacakan beberapa firman Tuhan. Kalau kita melihat beberapa ayat di Alkitab dan menurut pengertiannya dalam keyahudian, ini akan sedikit berbeda. Ini akan sedikit berbeda. Mari kita teruskan lagi. Menarik sekali tadi lagu pemujian penyembahan, bahwa kita tidak bahwa bangsa Yahudi atau kita sekarang tidak mempersembahkan korban hewan sembelihan lagi yang mengandung darah. Sebab untuk penebusan dosa, kita tahu pada kitab Torah, pada perjanjian lama, harus ditebus dengan darah sebagai penghapusan dosa. Tetapi sekarang kita tidak lagi memberikan korban hewan sembelihan sebagai penghapusan dosa, tapi korban darah itu telah digantikan oleh darah yang maha suci, domba yang tidak bercacat celah, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dan orang Yahudi waktu saat itu, saat pembuangan, mereka tidak lagi mempunyai bait Allah. Mereka menjadi orang yang begitu miskin. Mereka dibuang ke Babel. Dan di Babel mereka tidak mempunyai bait Allah. Dan untuk penghapusan dosa, mereka tidak lagi bisa memberikan persembahan. Dan sebagai gantinya, rabi-rabi bangsa Israel di pembuangan itu, mereka menciptakan substitute, pengganti, sebagai penghapusan dosa, sebagai penebusan dosa, tanpa korban dari darah domba, dari darah binatang, tapi diganti dengan doa. Korban darah dari binatang diganti dengan doa. Dan di mana pembuangan di Babel itu adalah bermulanya tradisi Yudaisme. Orang-orang Yahudi beribadah berdasarkan ketentuan tradisi Yudaisme, termasuk cara untuk berdoa mereka. Jadi mereka memandang teladan daripada bapa leluhur bangsa Israel, bangsa mereka. Ada 3 jam doa, Pak. Ada 3 jam doa, yaitu doa pagi, doa sore, dan doa malam. Doa pagi mereka menyebutnya Tefilat Sakarit. Dan jam doa sore mereka menyebutnya Tefilat Minkah.
Dan jam doa malam mereka menyebutnya Tefilat Ma'arif. Doa mengandung gagasan untuk meminta, memohon, mengemis, memohon belas kasihan, mencari, meminta petunjuk, dan juga memuji, bersyukur, serta mengagungkan. Dan mereka pun di dalam pengasingan itu, mereka tuh mempunyai sebab Torah itu, mereka mempunyai Torah. Mereka tuh mempunyai yang disebut Talmud. Talmud itu adalah bagian dari ajaran-ajaran lisan. Dan itu disebut sebagai Torah She'alveh. Secara harafiah, Torah She'alveh itu dapat diterjemahkan sebagai Taurat di mulut, yang merupakan himpunan dari tulisan-tulisan yang isinya memberi ketentuan-ketentuan menurut peristiwa yang sudah lewat. Jadi tapi ada kontradiksinya. Orang Yahudi yang beraliran liberal pada zaman sekarang mengatakan bahwa Talmud bukan merupakan kekuasaan tertinggi bagi urusan iman dan kehidupan. Ini hanya dianggap suatu hasil kerja nenek moyang yang sudah usang saja. Dan mereka pun mempunyai, orang Jewish itu, orang Yahudi itu mempunyai prayer book. Dan prayer booknya itu disebut Sidur. Sidur itu adalah istilah Yahudi Ashkenazi. Apa itu Yahudi Ashkenazi? Yahudi Ashkenazi itu adalah Yahudi kulit putih. Kenapa disebut Yahudi Ashkenazi dan kulit putih? Itu adalah kalau Yahudi Ashkenazi itu adalah keturunan dari Yafet. Yafet adalah anak Nabi Nuh, dan mereka itu berkulit putih. Dan mereka itu untuk doa, untuk bacaan telah disusun rapi, yang disesuaikan pada waktu-waktu dan keadaan yang terkait. Buku Sidur itu berisi 3 doa sehari-harinya, yang susunan doa untuk Sabat, Rosh Kodesh, dan hari-hari raya Sidur atau hari raya doa susunan, doa bacaan. Buku doa-doa yang disusun dalam tatanan yang benar, teratur, dan itu disusun oleh para rabi. Dan pada ibadah mereka pada masa pembuangan di Babel, mereka tuh mempunyai seorang imam. Dan seorang imam ini biasanya kalau di dalam kekristenan sekarang ini, zaman sekarang ini dapat disamakan dengan worship leader. Dan sebelum ibadah, seorang worship leader itu akan berdoa. Dan doanya itu dimulai dengan kata-kata Hineni, Heani, Mimas, yang artinya adalah ini aku seorang miskin yang melayani. Nanti kata-kata ini meskipun sudah 6.000 tahun yang lalu diucapkan oleh seorang imam atau pemimpin upacara ibadah pada masa pembuangan di Babel, ini akan terus dikerjakan pada masa Yesus Kristus. Mereka beribadah, pada permulaan ibadah kata-kata ini akan dimulai sebagai ucapan doa pembuka. Jadi artinya Hineni, Heani, Mimaas itu dalam bahasa Indonesia adalah ini aku seorang miskin yang melayani. Ini aku seorang miskin
yang melayani. Dan kita akan melihat kolerasi ini dengan satu ayat di Perjanjian Baru nanti. Jadi apa yang diucapkan doanya itu seperti ini. Ini aku seorang miskin yang melayani, gelisah dan cemas dalam ketakutan pada Dia yang bertahta di kemuliaan Israel. Aku datang dan berdiri untuk memohon belas kasihan di hadapanmu atas umatmu Israel yang aku diutus melayani. Jadi itu adalah doa pembukaan yang sudah diadakan di Babel pada waktu masa pembuangan 6.000 tahun yang lalu. Dan ucapan doa itu sampai sekarang masih terus dikumandangkan kalau mereka mau beribadah. Dan ini menarik sekali kalau Yesus dalam konteks keyahudiannya sebagai seorang Yahudi mempunyai audiens orang-orang Yahudi. Di dalam konteks perdana pelayanan Yesus Kristus, di dalam khotbahnya yang pertama yang kita kenal sebagai khotbah di bukit, kata-kata yang dipakai oleh Yesus Kristus pada khotbah di bukit pada Matius pasal 5 ayat 3. Jadi Matius 5, 6, 7 itu adalah khotbah yang terkenal, khotbah Yesus di atas bukit. Jadi pada pembukaannya khotbah di atas bukit, pada masa perdana pelayanannya Yesus, dia berkhotbah menurut Matius pasal 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Dari sini kita bisa lihat betapa powerfulnya Yesus. Kalau orang Yahudi merasa begitu miskin, kalah perang, dibuang ke Babel, tidak dapat memberikan korban persembahan, sampai pada saat doa pembukaan mengatakan, Tuhan, ini aku orang miskin yang mau melayani. Dan Yesus dengan kata-kata ucapan pertamanya waktu dia melayani khotbah pertama di atas bukit mengatakan, berbahagialah engkau orang buangan yang miskin di hadapan Allah, karena mereka punya kerajaan surga. Kalau kita baca nanti Matius 5, 6, 7, pada akhirnya mereka itu yang mendengar khotbah Yesus di bukit tercengang dan mengatakan, orang ini mempunyai kuasa yang luar biasa. Orang ini berkhotbah tidak seperti orang Farisi. Orang ini berkata-kata tidak seperti orang Farisi. Orang ini mempunyai kuasa. Pembuangan di Babel pada saat itu memang sesuatu yang benar-benar harga diri orang Israel itu yang menjadi bangsa pilihan itu benar-benar dihukum, diporak-porandakan, dibikin rendah serendah-rendahnya karena kesalahan-kesalahan mereka. Kalau seandainya rabi-rabi dari bangsa Israel waktu di pembuangan, bagaimana caranya mereka merubah kurban binatang yang ada unsur darahnya hanya dengan doa? Rupanya kata-kata renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam.
dan kalungkanlah itu pada lehermu. Itu bukanlah sesuatu yang kata-kata kosong belaka, sebab mereka memang benar-benar merenungkan kitab Torah itu siang dan malam. Dan mereka mendapatkan substitute dari korban persembahan binatang yang mengandung darah itu untuk penghapusan dosa, diganti dengan doa. Di mana dasarnya? Setiap bangsa Yahudi, kalau kita mengatakan sesuatu, mereka akan bertanya balik, di mana dasarnya? Mereka menemukan dasarnya. Dasarnya di Mazmur 141 ayat 2. Mazmur 141 ayat 2 mengatakan, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Jadi dengan alasan ini, persembahan yang tadinya adalah persembahan darah digantikan dengan doa. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Jadi bangsa Israel telah menemukan penggantinya, meskipun mereka tidak mempunyai bait Allah, meskipun sampai sekarang mereka tetap tidak mempunyai bait Allah, mereka tidak dapat memberikan korban persembahan yang berupa darah binatang, tapi mereka sampai sekarang tetap berdoa. Makanya tembok itu disebut sebagai tembok ratapan. Tapi bangsa Israel tidak mau disebut itu tembok ratapan. Mereka menyebutnya Western Wall, mereka menyebutnya tembok barat. Kalau kita ketemu mereka, kita jangan katakan weeping wall atau tembok ratapan. Itu kurang etik, kurang etis, dan kurang sopan. Sebab mereka, menurut mereka tidak menangis, tapi mereka berdoa. Cara mereka berdoa, kalau menurut interpretasi kita adalah itu seperti tangisan, tapi untuk mereka itu adalah ratapan mereka, di mana kalau mereka berdoa seperti itu. Sebab doa untuk mereka adalah meminta belas kasihan, meratap, mengucap syukur. Jadi doa itu mengandung banyak makna dan arti dalam konteks Semitik, dalam Judaisme. Jadi dikatakan di dalam buku Keyahudian, sacrifice means giving up something for something else. Judaism teaches the prayer is a replacement for animal sacrifice. Kalau kita ingin tahu kebenaran dari apa yang saya katakan itu, kita zaman sekarang kita dapat meng-Google. Segala sesuatu kalau kita untuk check and recheck, kita bisa Google. Jadi dikatakan sacrifice means giving up something for something else. Judaism teaches the prayer is a replacement for animal sacrifices. Jadi kita sudah mengetahui satu ayat, penjelasannya panjang. Kalau dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Kalau orang menanyakan, atau orang dari agama lain, atau orang yang belum mengerti tentang kekristenan, atau orang yang sedang mencari jati dirinya, melihat kita sebagai orang Kristen, kalau ada orang menanyakan, mungkin ini sesuatu koinsiden,
Apa sih ya itu artinya? Kok Yesus khotbah di bukit mula-mula itu ngomong berbahagialah orang yang miskin. Loh, bukannya orang kaya yang bahagia. Kok ini orang miskin bahagia? Karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Masa orang miskin, orang kaya bukan punya kerajaan surga? Jadi Anda dapat memberikan jawabannya. Dari apa yang saya ceritakan, kenapa khotbah Yesus yang pertama di bukit mengatakan berbahagialah orang yang miskin. Jadi Anda dapat memberikan sesuatu seperti Anda dan saya dapat melihat hubungan benang merahnya. Jadi apa yang dikatakan Yesus dia sebagai seorang Yahudi itu ada latar belakangnya. Jadi ada latar belakangnya. Anda bisa memberikan insight history dari orang Israel dibuang ke Babel, tidak ada bait Allah, tidak ada korban persembahan, dan merasa begitu miskin, semiskin-miskinnya, sampai mengatakan inilah aku orang miskin ingin melayani. Jadi sudah tidak ada lagi, sebab Yesus sudah datang ke bumi untuk menebus dosa Anda dan saya. Jadi kita disebut berbahagia sebagai orang miskin, sebab Yesus sudah datang ke dunia reinkarnasi untuk menebus dosa Anda dan saya. Jadi itu saya rasa cukup, jangan terlalu panjang. Dan banyak sekali lagi, banyak dalam sesuatu yang kita interpretasikan dalam budaya dan cara pikir Yahudi. Ya, kalau kita ingin melihat banyak sekali, kalau kita ingin melihat dari konteks keyahudian, seperti 7 ucapan sabda di atas kayu salib. Setiap orang yang sekolah teologi akan mengetahuinya dan dapat khotbah ini panjang lebar sekali. Seperti kita tahu, seperti yang pertama di atas kayu salib, Yesus mengatakan seperti ucapan pengampunan. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ucapan kedua, ucapan keselamatan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ucapan ketiga adalah ucapan kasih, hai perempuan, inilah putramu, inilah ibumu. Dan yang keempat, yang paling kontroversial, kita kehabisan waktu, nanti aja lain kali, lain waktu kalau saya masih ada kesempatan. Ucapan yang keempat adalah ucapan pengharapan. Ini adalah sesuatu yang paling sering disalah tafsirkan oleh teolog-teolog barat, oleh teolog-teolog barat, adalah ucapan pengharapan yang dikatakan Eli Eli lama sabachthani. Apa artinya? Artinya Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan ini sering sekali disalah artikan bahwa ini adalah penderitaan Tuhan Yesus yang benar-benar paling menyakitkan dan paling menyedihkan. Dan ini seperti dikatakan oleh John Wesley bahwa ini adalah sesuatu yang membingungkan, sampai kepada Martin Luther, tokoh reformasi, God forsaken of God, who can understand that? Seperti Tuhan meninggalkan Tuhan, siapa yang bisa mengerti itu? Dan bukan saja 2 tokoh itu, tapi ada lagi seorang pendeta yang kita semua kenal dari Reform, mengatakan manusia tidak akan mengerti 100% kalimat keempat itu, kecuali orang itu mengalami pengalaman pernah berada di neraka. Dan apa yang dikatakan itu semuanya ada rekam jejak, ada rekam digitalnya. Dan itu akan menarik sekali kalau kita bisa membahas apa
apa yang dimaksud dengan Eli Eli lama sabachthani dalam konteks kekristenan. Sebab sebetulnya Eli Eli lama sabachthani itu adalah doa ibu-ibu pada masa kesesakan. Dan itu ada hubungannya dengan kitab Purim. Apa itu kitab Purim? Kitab Purim itu adalah sesuatu perayaan dan itu berhubungan dengan Esther. Banyak orang mengatakan Esther itu bukan nggak boleh dimasukin dalam kitab sebab tidak ada kata-kata Tuhannya dalam kitab Esther itu. Tapi orang bangsa Yahudi menganggap Esther itu adalah sebagai the savior of the nation. Bahwa Ratu Esther itu adalah penyelamat dari bangsa Yahudi. Menarik sekali saya melihat Alkitab, membaca Alkitab, saya menelaah begitu saja, tapi terus ada sesuatu kebenaran di belakang apa yang saya baca itu yang saya tidak mengerti. Bahwa kalimat yang sederhana itu sebetulnya itu mengandung arti sejarah budaya yang begitu banyak dan begitu kaya. Kalau kita mau mencari lagi, wawasan kita itu akan terbuka lebih lebar, lebih banyak, bukan hanya sempit. Dan kita akan membuka mata kita lebih lebar, sesuatu pelajaran yang kita tidak menyangka-nyangka sama sekali. Dan ini dibuktikan dengan bukti sejarah, otentik sejarah dengan bukti budaya. Ya, menarik sekali. Nanti lain kesempatan kita akan membahas bagaimana yang namanya Eli Eli lama sabachthani sebagai nyanyian rusa betina, bukan nyanyian rusa. Terjemahan LAI nyanyian rusa, dalam bahasa aslinya nyanyian rusa betina. Dan itu luar biasa kalau kita ada kesempatan nanti, sebab rusa betina dalam bahasa aslinya itu adalah ayelet. Itu menarik sekali. Saya yakin di sini ada yang belajar bahasa Ibrani juga. Ya, good luck. Akan menarik sekali. Jangan sampai hanya bahasanya aja, tapi pengertiannya, penjelasannya itu akan membuka wawasan dengan luas sekali. Dan menurut saya pribadi itu adalah kebenaran firman Tuhan, kebenaran Alkitab. Alkitab itu adalah sesuatu yang indah, bukan hanya sebagai buku pusaka, tapi menurut saya itu adalah buku sastra dan juga buku cinta dan juga buku filosofi. Menarik sekali, saya mempunyai pandangan yang berbeda dengan pandangan saya dulu. Saya makin terbuka bahwa Tuhan Allah kita itu romantis, Tuhan Allah kita itu baik, Tuhan Allah kita itu sabar, Tuhan Allah itu penuh kasih. Sebab kalau kita makin membaca, makin mendalami Alkitab dari perjanjian lama, sampai perjanjian baru, dari Keluaran sampai Wahyu, itu semua 90% isinya adalah tentang kasih Tuhan pada kita. Sungguh luar biasa. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Pastor Iwan akan menambahkan. Terima kasih. Shalom. Sudah? Oke. Ya, saudara, thank you Om Yong yang sudah sharing firman Tuhan hari ini. Trigger ya, ini trigger buat kita mengerti bahwa di balik setiap cerita yang kita baca di dalam Alkitab itu sebenarnya ada penjelasannya. Dan kalau kita ngerti penjelasannya, sebenarnya iman kita akan bertumbuh makin kuat, makin hebat, makin nggak meninggalkan Tuhan sebenarnya, karena Alkitab itu tidak terbantahkan. Nggak ada cerita yang tidak punya dasarnya sebenarnya. Jadi setiap cerita, setiap hal-hal yang ditulis yang bahkan kita nggak ngerti, itu sebenarnya ada penjelasannya gitu. Dan itu kalau kita bisa menarik dari bahasa aslinya, itu akan sangat-sangat bagus sekali. Makanya itu aplikasi sekarang. Saudara, kalau dengar cerita kayak begini, saudara melihatnya apa sih? Gak relate gitu ya? Atau ini khotbah yang gampang dilupakan nih sebenarnya. Keluar dari tempat ini kita bisa lupa nih. Minggu depan kita bisa lupa nih akan khotbah ini. Benar gak? Tapi kalau 3 kunci sukses,
Mungkin minggu depan kita masih ingat khotbahnya. Make sense gak saudara? Kenapa? Karena kita pikir gak relate. Tapi sebenarnya justru itu yang bisa bikin kita mengasihi Tuhan. Tadi Om Yong mengatakan bahwa di akhir dari dia mengerti ini semua, dia makin mengerti bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu sabar, Tuhan itu luar biasa. Gitu ya penjelasannya. Nah ini pencarian yang benar tuh. Karena di ujung cerita bahwa kita mencari sesuatu, mencari Tuhan, mendalami sesuatu, hasil akhirnya kalau kita mengerti bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh sabar, Tuhan itu penuh kasih, itu sebenarnya jalan cerita yang paling bagus. Karena banyak orang dikirim sekolah teologi ya pulang jadi monster tuh. Bener, it's happen. Pulang labrak bapaknya, Pak selama ini khotbah salah Pak. Ngelabrak gembala sidang ya Pak, salah. Nah saudara punya interest gak akan hal ini? Saya mau tanya begini, saudara berapa banyak dari saudara yang sesadar-sadarnya bahwa saudara diberi gift karunia untuk mengerti bahasa dengan cepat, mempelajari bahasa dengan cepat? Ada gak? Gak ada? Nggak ada yang mau tahu atau nggak ada yang mau sacrifice di sini. Saudara tahu kan arahnya mau kemana kan saudara ya? Setiap firman Tuhan harus ada yang nangkep di gereja ini. Kalau enggak, buat apa firman Tuhan itu ditaruh ke mulut Om Yong? Next ya, di-share kepada kita dan nggak ada yang nangkep. Ngapain di-share itu? Such a waste of time, benar nggak? Saudara saya mau kasih tahu. Di gereja Mawar Sharon ya, saya pernah dengar satu khotbah dari Pak Philip Mantova. Dia itu mau buka gereja di Batam dan Riau. Batam dan Singapura. Jadi mau dipilih satu orang untuk mengebarkan di situ. Dan saudara, dia cuman titip pesan begini saudara. Saudara yang punya beban dan hatinya tergerak saat ini, saudara berdoa. Bantu pelayanan di sana. Ada anak muda saudara yang sebenarnya dia sudah dedikasikan hidup, dia sudah cari university ke Kanada, either Kanada atau Amerika lah atau UK lah, saya lupa. Pokoknya jauh dari Singapura dan Batam. Lalu anak muda ini langsung begitu dengar kesaksian seperti gitu, dengar bahwa ada gereja yang butuh, dia bilang, aku mau di situ. Aku akan relakan studiku di sana. Aku akan pergi ambil kuliah di Singapura supaya bisa bantu ini. Nah, saudara, saya percaya setiap kali firman Tuhan diberitakan, harusnya ada di antara kita yang nangkep. Gak semua orang harus belajar bahasa Ibrani di sini. Gak semua orang harus belajar bahasa Yunani di sini. Ya, tapi kalau ada yang nangkep, saudara, akan jadi sangat-sangat bagus sekali. Oke, sekarang pertanyaannya lagi. Kalau saudara yakin ini nggak ada yang pintar bahasa di sini, yakin? Yakin nggak ada yang pintar bahasa? Ya kalau belajar bahasa orang-orang perlu belajar 5 kali, saudara perlu belajar 2 kali dapat gitu. Nggak ada, saudara. Untuk belajar satu bahasa kira-kira perlu berapa tahun sih saudara kalau saudara intens? 1 tahun? Kalau bisa 1 tahun udah, yang ngomong 1 tahun aja. Yohana itu cepat bahasa, benar gak? Dia datang ke rumah saya, itu menurut saya pertama kali datang ke rumah saya itu bahasa Inggrisnya boleh dibilang dengan bahasa yang sedikit kasar dan boleh ya? Amburadul. Tapi sekarang saudara, dia itu bahasanya jauh-jauh di atas kita. Saudara mau nangkap ini gak? Kesempatan untuk bisa jadi orang yang mengerti bahasa aslinya Alkitab. Bukan karena bahasa Israel, bukan karena bahasa Yahudinya, tapi karena ada Tuhan yang pernah mencetak sejarah di situ, sehingga kita bisa mau makin dekat ke situ, sehingga bisa
bisa di-apply dalam hidup kita. Mau gak saudara? Ambil kelas bahasa Yunani, ambil kelas bahasa Ibrani. Gak perlu sekolah teologi ya. Kursus aja dulu deh, kursus bahasa Ibrani, kursus bahasa Yunani, gitu ya. Sekarang siapa yang masih punya sempat main game, saudara? Nggak ada yang mau ngaku? 1, 2. Siapa yang masih sempat shopping sana shopping sini? Saya masih punya me time rada banyak, masih punya malam rada banyak, saudara masih punya gak? Enggak juga? Enggaknya karena apa? Karena kerja habis gitu, dipakai buat kerja habis atau gimana saudara? Saudara, ayo responi. Firman Tuhan itu enggak mungkin diberitakan dan enggak buat kita, enggak mungkin sebenarnya. Saudara kalau dengar yang namanya Profesor Dr. Bambang Nursena ya, itu keren banget. Menjelaskan segala sesuatunya keren banget. Jangan dipikir-pikir pendeta karismatik itu nggak punya guru-guru yang buat pendeta karismatik pengusaha, setiap pengusaha bisa jadi pendeta, bisa jelasin Alkitab berdasarkan kepengusahannya gitu. Kepiawaiannya berbisnis, ada ayat dimasukin gitu sehingga bisa sharing firman Tuhan. Nggak semua begitu loh. Saudara, saya itu kan cukup banyak dengar Jeffrey Rahmat, Jose Carroll gitu kan. Jose Carroll itu punya guru di mana kalau dia itu mau sharing satu firman, dia harus ngobrol dulu nih sama gurunya dia. Kayaknya namanya itu Yance something lah gitu. Nah, orang ini adalah orang yang ngerti bahasa aslinya dari Alkitab. Sehingga waktu pas Jose Carroll itu sharing firman Tuhan, itu sudah didiskusikan, memang relate, memang nggak salah tafsir, memang nggak salah menduga, nggak salah tembak gitu, saudara. Jadi saudara, kalau di gereja ini diperlengkapi dengan orang-orang seperti itu, wah luar biasa banget. Setiap kali ada orang yang mau khotbah di sini, diskusi dulu tuh sama orang ini nih yang sudah belajar 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun bahasa aslinya 5 tahun. Tapi orang ini jangan belagu. Karena orang kalau udah pintar biasanya belagu ya kan. Benar ya? Diskusikan sehingga firman Tuhan itu mengarah memang tepat sasaran. Saudara, ada nggak yang berani? Aduh, mermelek semuanya. Asus. Saudara, setiap kali kita dengar firman ya, usahakan ada something yang ditangkap oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Kalau nggak ada, wah aku maju dulu deh. Sampai nanti gereja ini menemukan orang yang benar-benar punya, minimal ada itu dulu. Sehingga gereja ini memang diperlengkapi Tuhan dan terbukti dinilai Tuhan itu mau belajar something, mau memperlengkapi dirinya dengan something gitu. Boleh nggak kita punya attitude seperti kayak begitu? Boleh ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kalau kita kan orang nggak tahu apa-apa, wah bagus nih, gue miskin nih, gitu kan. Aku yang mempunyai kerajaan sorga, bagus, makin miskin makin bagus nih. Kan kita mikirnya begitu ya, saudara. Tapi kalau dijelaskan kayak begitu, ada latar belakangnya, kan bagus. Benar ya? Ayo, saya memanggil jemaat Tuhan yang punya banyak waktu, yang masih bisa punya banyak me time. Kenapa kita nggak mulai? Ada firman Tuhan yang diberitakan, nanti saudara akan diajak diskusi oleh orang-orang yang khotbah. Misalnya minggu depan Yohanes mau khotbah, misalnya Yohanes ngomong sama kamu, sharing diskusi firman Tuhan. Begini Yohanes bilang, oke aku mau bahas ini. Begini Yohanes, bahasa aslinya ini. Kamu cari di Google, kamu cari di internet. Aku belajar ini, kamu cari. Nanti akan dalam semuanya dan akan bagus. Mau gak tapi?
Kalau saudara hari ini tergelitik ya dengan perkataan saya ini, dan saudara sudah, waduh, kayaknya gue nih, gitu. Tapi kan nggak berani ngomong di sini kan, takut komitmennya kan gitu. Saudara, ingat konsel kita kemarin soal Yunus, lari dari panggilan. Hah? Ya Yunus lah. Saudara, kalau itu panggilanmu saudara, dan panggilan itu spesifik, lari, kejar. Supaya apa? Supaya menjadi pelengkap di sini. Dan bisa menambah value dari khotbah-khotbah yang ada di sini. Mau nggak saudara? Ya, menurut saya sih Om Yong yang udah trigger kayak begini, dia mesti, menurut saya mah. Enak aja nyuruh-nyuruh orang dia sendiri. Menurut saya mah dia mesti ya, gitu ya. Sekalian masuk sekolah Alkitab, tahun depan kita appoint jadi interim pastor. Tembak aja langsung deh. Kepala tanggung. Saudara, ayo kita belajar supaya kita bisa apa ya, menjadi orang yang memperlengkapi. Saudara ngerti gak panggilan saudara di gereja ini tuh apa sih? Pasti ada dong. Everything is here for a reason, bener gak? Semuanya tuh ada karena ada maksud Tuhan di sini, bener gak? Dan kalau maksud Tuhan ini adalah sesuatu yang besar dalam hidupmu, tapi membutuhkan pelajaran yang besar sih, membutuhkan waktu, komitmen, sacrifice yang besar gitu. Ya itu bagus. Tadi yang Om Yong katakan bahwa sacrifice itu, the meaning of sacrifice artinya give up something, replace dengan something yang lain, bener gak? Kenapa kita nggak replace jam main game kita dengan belajar bahasa Ibrani? Kenapa nggak kita replace jam kerja kita 1 jam lebih kurang supaya kita bisa belajar bahasa Ibrani? Kenapa kita nggak replace 1 jam main-main kita di luar dengan bahasa Yunani? Kita mau memperdalami perjanjian baru misalnya. Saudara yang kayak begini-begini, ayo, ini kesempatan. Di gereja ini belum ada ahli-ahli perjanjian baru, ahli perjanjian lama, belum ada saudara. Tapi kita kan mau diperlengkapi supaya khotbah-khotbah kita semakin hari semakin dalam. Mau nggak saudara? Oke, saya nggak dapat jawaban. Nggak apa-apa. Next year saya tembak lagi saudara. Saudara, gimana ya caranya ya saudara? Ayo, saya memanggil teman-teman semua, terutama yang kau yang nggak tahu mau pelayanan apa. Ini satu pelayanan yang terbuka dan bisa saudara ambil supaya bisa memperlengkapi semua Tuhan di tempat ini. Amin saudara. Saudara nanti jadi apa? Orang yang mengerti banget tentang perjanjian baru, atau saudara jadi orang yang mengerti banget tentang perjanjian lama, tahu bahasa aslinya Alkitab itu seperti apa. Just replace, ganti, sacrifice dengan hal yang berguna. Berguna untuk dirimu, berguna untuk gerejamu, dan engkau akan lihat betapa indahnya Tuhan, betapa besarnya Tuhan, betapa Tuhan itu mengasihi kehidupan kita, dan betapa sabarnya Tuhan terhadap kehidupan kita. Amin saudara. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Saya berdoa ya sekali lagi ya. Masa sih mosok ya Tuhan, gak ada satu orang di sini yang mau ya Tuhan. Bagaimana kalau kita menyembah Tuhan dulu, kita altar call dulu, sampai saudara apa ya, benar-benar diyakinkan sekali oleh Tuhan gitu. Mungkin omongannya nggak bisa meyakinkan saudara, tapi saya berdoa setiap kali ada firman Tuhan, firman itu nggak berlalu dengan sia-sia. Kenapa? Karena ada satu orang, minimal ada satu orang yang nangkap pesan Tuhan dan orang itu mau mengerjakannya. Amin saudara. Susah ya? Kenapa sih mesti bahasa Ibrani? Kalau bahasa Mandarin gue masih mau doan gitu. Kalau bahasa Jepang masih mau doan. Kalau bahasa Korea masih mau deh, soalnya mau jalan-jalan ke Korea satu hari gitu. Saudara, ayo. Ini kesempatan untuk kita bisa melayani Tuhan. Kalau memang itu panggilanmu, jangan keraskan hati. Merugikan orang sekampung namanya. Kalau saudara sudah dipanggil tapi nggak mau masuk,
merugikan orang sekampung. Yunus itu merugikan orang sekapal, saudara. Orang niatnya mau berdagang, mau cari untung, mau cari rezeki, mau cari apa, gara-gara masuk Yunus satu yang lari dari panggilan, nggak berani ngomong itu kepada orang Niniwe karena dia tahu bahwa Tuhan mengasihi bangsa Niniwe, pasti akan dia ampunin gitu. Lalu akhirnya satu kapal itu harus buang semua muatannya, buang semua barang dagangannya, kehilangan semua gara-gara satu orang yang lari dari panggilan. Itu namanya desersi. Kau dipanggil, kau dipilih, Tuhan sudah tahu kau mampu, Tuhan menyertai sampai kau mampu, sampai kau berhasil. Tapi kalau kau nggak mau melakukan itu, seluruh khotbah-khotbah yang harusnya bisa dalam di gereja ini, seluruh khotbah-khotbah yang harusnya bisa berkualitas karena tahu bahasa aslinya, ending, delay. House of sacrifice. Kita nggak di sini tanpa sacrifice, saudara. Pertama kali saya dapat nama itu, Tuhan berkata bahwa house of sacrifice itu bukan korban. House of sacrifice itu privilege. Semua korban yang ditaruh di atas korban, pelataran korban itu itu adalah domba-domba terbaik, gak bercacat, gak bercela. Kalau kau dipilih jadi jemaat house of sacrifice, kau dipilih. Kau dipilih jadi orang yang akan memperlengkapi pelayanan di tempat ini. Saya berdoa biar Roh Kudus yang akan mengetuk. Saudara mau mengerjakan ini, saya sangat bersyukur sekali ada orang yang menangkap pesan Tuhan ini. Karena tidak mungkin ada firman Tuhan diberitakan tanpa ada orang yang mengaplikasikannya. Gak mungkin. Saudara, ayo kita sama-sama menyembah Tuhan, berdoa sebentar. Jadikan kami orang-orang yang sanggup berkorban, Tuhan Yesus. Jadikan kami orang-orang yang sanggup, Tuhan Yesus, untuk mengerjakan panggilan-Mu, Tuhan, rencana-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Tuhan, kami sadar, Tuhan, di gereja ini kekurangan, Tuhan. Orang-orang yang mengerti, Tuhan, akan bahasa asli dari Alkitab, Tuhan. Kami berjalan karena kami tahu iman, Tuhan. Kami berjalan karena kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan. Kami tidak akan mengganti Tuhan kami, Tuhan. Sampai kapanpun kami tidak akan mengganti Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Kami tahu, Tuhan, Kau Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh sabar, panjang sabar. Tuhan, kalau saat ini, Tuhan Yesus, Kau menggerakkan salah satu dari kami, Tuhan Yesus, dan biar ada dari kami yang menyelamatkan firman Tuhan hari ini. Biar ada di antara kami yang menyelamatkan akan berhasilnya firman Tuhan diberitakan di tempat ini saat ini, Tuhan Yesus. Ajar kami, Tuhan. Ku persembahkan hidupku kepadamu. Berikan hidup ini sebagai persembahan.
Roh Kudus yang menegaskan dalam kehidupan kita hari ini. Roh Kudus yang beracara dengan pribadi lepas pribadi. Saya percaya Tuhan pasti akan mengetuk pintu hatimu. Sacrifice, give up something for something else. Pengorbananmu di dalam Tuhan tidak akan pernah jadi sia-sia. Lihat rencana Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupanmu. Mungkin kau mengatakan bahwa ini terlalu besar. Mungkin kau mengatakan bahwa ini bukan part aku, ini bukan bagian aku. Ini bukan aku Tuhan, ini bukan aku. Saya pun berkata demikian, kalau khotbah itu bukan aku Tuhan. Kalau worship leader di kebaktian umum bukan aku Tuhan. Aku di kaum muda Tuhan Yesus. Sampai saya mengerti bahwa yang namanya mempersembahkan hidup buat Tuhan adalah menyerahkan segala-galanya buat Tuhan. Kalau saya harus khotbah pun gak apa-apa Tuhan. Kalau saya harus pimpin kebaktian di kebaktian umum juga gak apa-apa Tuhan. Ini aku. Aku put my position Tuhan, aku you Lord Jesus. Tanpa aku perlu tahu resikonya apa di belakang Tuhan. Aku mau jalan. Aku mau kerjakan. Aku mau ambil itu Tuhan. Ini mempersembahkan hidup tuh begitu. Sacrifices itu begitu. You put yourself di sana. Dan lihat karya Tuhan akan terjadi dengan luar biasa dalam hidupmu. Teman-teman, satu orang saja yang bisa responi firman Tuhan hari ini. Siapapun kita, either yang memberitakan firman Tuhan, Om Yong, atau sampai saya sendiri pun, saya percaya ada satu orang yang akan digerakkan Tuhan untuk belajar. Sehingga khotbah share firman Tuhan yang diberitakan akan jauh lebih dalam. Karena kita mengerti. Dan tidak bisa lose translation. Tuhan, hamba berdoa saat ini Tuhan. Hamba berdoa Tuhan. Buka hati kami Tuhan. Kau yang paling tahu kemampuan kesanggupan kami Tuhan Yesus. Ajar kami supaya kami boleh merespon Tuhan. Kalau memang itu yang jadi bagian kami Tuhan. Kalau memang itu yang jadi keinginanmu atas hidup kami Tuhan. Dan kami mau kerjakan seperti Yunus mengerjakan Niniwe. Dan bisa melihat 120.000 orang bertobat karena ketaatannya. Saudara, kita nggak tahu cerita di balik itu semua. Saya percaya kalau kau belajar ini, mungkin kau bisa menyelamatkan satu kota. Yunus dengan ketaatannya, 120.000 orang bertobat. Yang artinya surga udah kayak bagaimana tahu itu gemuruhnya. Karena satu orang aja bertobat, surga bergemuruh. 120.000 orang bertobat. Saudara, kalau engkau orangnya, saya berdoa Tuhan berikan keberanian dalam hidupmu. Tuhan berikan kesanggupan, Tuhan berikan kemampuan, Tuhan akan berikan biayanya, Tuhan akan perlengkapi engkau sesungguh-sungguhnya, secukup-cukupnya. Kau gak perlu khawatir akan kebutuhan hidupmu, karena itu adalah visi Tuhan, itu adalah rencana Tuhan atas hidupmu. Responi dan jadilah orang yang mengasihi Tuhan dengan cara melakukan setiap perintah yang Dia berikan dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba percaya Tuhan tidak akan pernah ada firman yang sia-sia Tuhan. Hamba percaya tidak ada firman yang sia-sia di tempat ini Tuhan Yesus. Setiap firman yang diberitakan Tuhan Yesus akan kami kerjakan dengan sepenuh hati Tuhan Yesus. Kami orang-orang yang berani menghadap perintah-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan Engkau menyertai kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jemaat ini adalah jemaat yang berani mengambil resiko. Jemaat ini adalah jemaat yang berani taat kepada setiap firman Tuhan. Jemaat ini adalah jemaat yang berani berkorban. Jemaat ini adalah jemaat yang berani untuk melihat rencana Tuhan terjadi
terjadi, melihat firman Tuhan tergenapi. Tuhan, kami berdoa saat ini Tuhan, Kau bangkitkan dari antara kami Tuhan Yesus umat-umat yang berani membayar harga untuk itu semua Bapa. Puji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua boleh sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, kalau ada orang yang digerakkan hatinya, mungkin gak perlu langsung sekolah bahasa Ibrani. Mungkin kau mau mulai dengerin YouTube Bambang Nursena, Wignyo Tanto, Rita Wahyu. Saudara mulai dari situ, 1 jam invest, dan saudara akan lihat pelayanan saudara akan sangat berguna sekali di tempat ini. Amin saudara. Amin. Ayo, saya tunggu. Kalau saudara orangnya, you got my number, SMS saya, dan kita sama-sama lihat apa yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidupmu. Amin. Saya percaya Tuhan akan sanggupkan biayanya. Kalau saudara sekolah, saya percaya Tuhan akan berikan kesanggupan untuk kita semua. Amin saudara. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati. Telepon saya kalau saudara orangnya. Amin. Amin. Siapa terberkati sore hari ini? Pesan sponsor, siapa tergerak? Besok belum ada yang jawab juga. Ya, kini saatnya kita mau membawa persembahan kita. Ada yang belum dapat amplop? Ya, kita siapkan persembahan. Mari kita sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk sore hari ini ya Bapak. Ibadah berjalan dengan baik dari awal pertengahan hingga akhir ya Bapak. Ini saatnya kami mau membawa persembahan kami ya Tuhan, persembahan perpuluhan kami, ucapan syukur kami, atau apapun yang kami bawa Bapak. Kami bawa dengan hati yang penuh sukacita ya Bapak, sehingga Kau dapatkan kami ya Bapak menjadi anak-anak-Mu yang bijaksana, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan finansial kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan kiranya tangan Tuhan yang memberkati, tangan-tangan yang memberi. Haleluya, amin. Silakan memberi. Bapak di surga, terima kasih Tuhan buat sepanjang ibadah Tuhan, dari pagi hingga siang ini Tuhan Yesus. Tuhan, biar nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Kau menyukai setiap sikap hati kami Tuhan, sewaktu kami melayani Tuhan, sewaktu kami mendengarkan firman Tuhan, sewaktu kami menaikkan pujian Tuhan. Biar setiap harinya Tuhan Yesus kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan dengan setiap hal-hal yang kami kerjakan untuk Kau Bapak. Terima kasih Tuhan, jemaat Tuhan, biar Kau mengangkat tangan. Umat dari kasih Tuhan pulanglah dengan membawa damai sejahtera, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang Dia bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan saudara semua. Engkau diberkati pekerjaanmu, diberkati sekolahmu, diberkati kuliahmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati finansialmu, diberkati setiap bisnis usahamu. Tuhan memberkati dengan berlimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Kita semua boleh sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.